Mas Ferry Pranolo ini adalah sebagai perancang dan lead arsitek dari Hagrid AN, Hagrid 247 AN. Mungkin teman-teman ada yang bertanya apa bedanya Hagrid 247 AN dan Hagrid 247 yang dikenal sebelumnya, yaitu Hagrid 247 DE. Oke, karena untuk menghemat waktu, langsung saja saya persilahkan Mas Ferry untuk melaksanakan. Terima kasih untuk kesempatannya di siang hari ini. Terima kasih untuk Mas Noval yang udah menjadi host dan teman-teman di sini juga yang sudah bersedia membantu saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di Balai Liman ini gitu. Ya, di sini saya ingin bercerita mungkin sharing aja, jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu berat lah kontennya. Di sini saya pengen bercerita mengenai analitik, lalu big data analitik, lalu mengenai produk Labs 247, yaitu Hagrid AN. Hagrid AN itu apa gitu? Lalu seperti apa sih konsepnya? Nah, ini saya pengen jelaskan di sini. Jadi mungkin saya pengen memperkenalkan dulu gitu. Apa sih analitik gitu? Analitik kayaknya jauh banget sama pemikiran orang yang terkesan rumit atau terkesan susah gitu. Sebenarnya sih enggak. Analitik itu sangat sederhana. Analitik itu sebenarnya bisa kita katakan dalam bahasa sehari-hari itu satu tindakan yang membantu pengambilan keputusan. Sebagai contoh saat kita mau melihat apakah bakal hujan atau enggak gitu. Nah, itu sangat mudah sekali kan kita ngelihat langit gitu. Kita ngelihat langit, oh biru artinya nggak bakal hujan. Dan konsep analitik ini bisa diterapkan dimanapun. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa menyadari kita sudah melakukan banyak sekali analitik, proses analitik itu sendiri dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, di sini saya membawa mungkin yang erat sama teman-teman semua gitu, mengenai pemilihan saat kita mau pesan makanan gitu, misalkan di online delivery gitu, online delivery kita bisa milih antara GoFood atau GrabFood itu. Dan proses ini sebenarnya berulang-ulang gitu, kita lakukan setiap hari. Jadi proses ini pasti kita mengumpulkan informasi, kita mengolahnya, lalu kita memprediksi, yang terakhir baru kita mengambil keputusan. Nah, ini langsung saya terapkan ke tadi dalam pemilihan GoFood dan GrabFood itu. Pertama, dalam mengumpulkan informasi pasti kita cek promonya dulu di kedua aplikasi gitu. Baik di GoFood ataupun di GrabFood kita cek. Lalu yang kedua kita mulai banding-bandingkan nih. Kita mulai mengolah informasinya. Promo mana yang paling besar? Promo mana yang paling menguntungkan buat kita? Nah, lalu langkah ketiga kita melakukan prediksi. Prediksi contohnya gini. Kalau saya beli makanannya Hokben, promonya sekian. Kalau saya belinya Bebek Selamat, promonya sekian juga. Nah, ini membanding-bandingkan dengan mensimulasikan. Jadi bukan cuma dapat data, tapi kita mulai mensimulasikan apa tujuan kita gitu. Yang terakhir kita mengambil keputusan. Di sini sangat penting soalnya kalau kita nggak punya saldo, malah kita nggak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Seperti itu. Nah, keempat langkah tadi yang sudah dibahas sekilas tadi, yaitu mengumpulkan informasi, udah gitu mengolah informasi, melakukan prediksi, dan terakhir kita mengambil keputusan itu bisa diterapkan dalam bisnis proses gitu istilahnya. Jadi kita mau lebih menjual lagi, kita menggunakan istilahnya analytical business gitu. Jadi keempat langkah tadi kita bisa tuliskan sebagai batal ini gitu. Yaitu pertama business understanding, kedua business data understanding, yang ketiga data modeling, yang keempat interpretation gitu. Jadi sebenarnya keempat hal ini tuh sama aja kayak yang tadi, cuman kita bahasakan lebih baik, kita bahasakan lebih bagus sehingga lebih terlihat canggih gitu. Karena sih canggih, cuman sebenarnya sama aja gitu. Nah, kita coba bahas sedikit ya mengenai keempat poin ini gitu. Jadi kita bisa memahami
sebenarnya analitik itu seperti apa gitu. Jadi analitik pertama kita melihat bahwa business understanding itu adalah kita mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi artinya kita mencari state sekarang. Kondisi sekarang seperti apa? Apakah sedang penjualan naik, penjualan turun gitu. Lalu kita mencari pain point-nya juga di sini. Pain point itu maksudnya poin-poin di mana kita merasakan itu menjadi faktor yang mempengaruhi yang negatif gitu biasanya. Nah dari pain point ini kita bikin hipotesis. Apakah kalau pain point itu kita minimalisir atau kita kurangin, apakah berdampak ke suatu ya state yang kita pengen tuju gitu, goal kita pengen tuju. Nah tujuan dari kenapa kita bikin hipotesis ini? Hipotesis itu sebetulnya anggaplah kayak tebakan itu. Jadi istilah kasarnya itu dia suatu tebakan yang akan dibuktikan di proses analisis. Jadi hipotesis itu semacam seperti itu. Cuman kita bahasakan lebih bagus saja namanya hipotesis. Nah di sini setelah kita mengumpulkan kondisi sekarang kita tahu, oh sekarang penjualan sedang turun atau penjualan sedang naik. Pain point-nya apa nih? Pain point-nya misalkan kita anggap aja ternyata biaya pemasaran besar sekali nih. Jadi biaya pemasaran besar, gimana ternyata walaupun biaya pemasaran besar ternyata penjualan tetap turun itu. Nah, artinya di sini ada sesuatu yang jadi masalah gitu. Nah hipotesis kita bilang, anggaplah kita bilang bahwa permasalahannya adalah alokasi pemasaran kita itu kurang tepat itu. Mungkin alokasinya mestinya pakai iklan TV, malah pakai iklan banner gitu. Nah itu semacam seperti itu. Itu hipotesis yang kita bikin. Nah di langkah kedua adalah kita menggunakan data understanding. Dan data understanding ini kita melihat bahwa data yang dikumpulkan tadi kita harus lakukan transformasi, kita harus cleansing untuk mendapatkan descriptive analytic. Jadi di sini kita bisa melihat lebih jelas lagi, bukan cuma sekedar apa ya, tebak-tebakan, cuma sudah ada angkanya gitu, sudah kelihatan kenaikan berapa persen, penurunan berapa persen, kita bisa melihat bagaimana kondisi sekarang itu lebih jelas lagi gitu. Nah, langkah ketiga adalah kita melihat dengan data modeling. Data modeling kalau tadi di langkah ketiga yang dalam kehidupan sehari itu ibaratnya prediksi namanya saya sebut. Nah, prediksi itu kayak kita mensimulasikan kalau kita begini jadi kayak gimana. Nah, itu sebetulnya prediksi gitu. Dan untuk melakukan prediksi, kita harus mengenal yang namanya pattern gitu. Kita harus mencari polanya. Pola-pola dari historical yang pernah kita lakukan. Misalkan seperti ini. Misalkan kalau kita meningkatkan iklan di TV, ternyata penjualan kita naik, itu artinya ada korelasi gitu. Ada keterhubungan jumlah tayangan di TV, jumlah tayangan iklan di TV dengan penjualan gitu. Tapi sebaliknya kalau emang nggak ada, berarti ya itu bisa dikurangin justru gitu. Itu namanya data pattern dan data correlation. Jadi kita melihat suatu pola, kita mencari suatu korelasi antara data-data yang udah kita gambarkan dalam langkah kedua gitu. Dan terakhir kita adalah interpretation. Jadi setelah kita tahu nih hipotesis kita betul atau enggak, atau bahkan kita di awal di langkah satu itu betul atau enggak, kita biasanya melakukan decision gitu. Apakah kita mau mengambil langkah itu dengan ada mungkin resikonya juga tetap ada pasti tetap ada, cuman itu kan bisa kita evaluasi lagi gitu. Ya evaluasi biasanya kita balik lagi ke langkah pertama lagi. Kita harus ngerti lagi gimana goal kita selanjutnya gitu. Jadi ke langkah 4 langkah ini sebetulnya seperti yang udah saya sebutin di awal, ini sebenarnya cuma implementasi dari pemikiran analitik yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi langkah pertama itu kita sebut data collection atau pengumpulan data. Langkah kedua itu kita mengolah data. Data ketiga itu analytical. Langkah keempat itu pengambilan keputusan. Seperti itu aja sebetulnya. Jadi nggak terlalu susah untuk diterapkan gitu.
Nah, ini tantangan selanjutnya adalah ada namanya big data. Big data itu apa ya? Kalau orang bilang 5V gitu atau 4V atau 6V gitu. Mungkin udah banyak yang denger itu. Kalau menurut saya sih sendiri tuh justru bisa dirangkum jadi 3 masalah aja. 3 masalah pada big data itu datanya terlalu banyak tentunya ya big data. Yang kedua datanya terlalu cepat. Yang ketiga datanya noisy atau datanya nggak fokus. Jadi ngeblur gitu datanya. Kok bisa kayak gitu? Nah, sebagai contoh aja kalau yang noisy ini anggaplah kita punya 2 segmen konsumen itu. Yang satu suka pakai katakanlah barang-barang yang tipikal yang murah. Yang satu lagi justru yang sukanya branded banget. Nah, kedua kubu ini saling terpolarisasi, saling punya segmen sendiri dan punya kebiasaannya masing-masing. Apa yang jadi kalau kita mix kedua data itu? Akhirnya kita cuma dapat rata-rata doang. Rata-ratanya di tengah-tengah. Yang justru malah kita nggak dapat insight apa-apa. Jadi karena data yang mix gitu, datanya kan kita nggak bisa dapetin apa-apa gitu. Karena ya mau ngelihat habitnya nyampur gitu. Jadi nggak ada yang menonjol. Padahal kalau datanya bisa kita segmentasi dulu, masing-masing segmen itu justru punya sesuatu yang bisa kita lihat insight-nya seperti itu. Jadi dibutuhkan suatu solusi untuk mengatasi big data analitik ini, yaitu suatu tool yang sanggup menghandle data besar secara cepat dan mampu memberikan insight. Nah, ini gambar umum di dunia big data sekarang itu. Saya fokus ke 2 poin yang di awal tadi, itu poin 2 dan poin 3, data understanding dan data modeling gitu. Nah, untuk data understanding itu sendiri kita lihat tool-tool yang udah ada itu seperti tool untuk profiling data, atau data engineering, atau data wrangling, atau data visualization gitu. Itu semua di data understanding adanya. Lalu tool untuk data modeling ada seperti untuk prediction atau machine learning, atau yang lagi ngetren sekarang kayak AI gitu. Itu mulai masuk juga. Ya. Poin selanjutnya data modeling itu dibutuhkan tool yang berbeda biasanya, itu entah pakai Spark atau pakai Flink. Nah, ini solusi yang ditawarkan di dunia big data sekarang. Nah, bagaimana dengan solusi dari Labs 247 nih? Labs 247 menawarkan 2 solusi untuk data understanding dan data modeling gitu. Nah, data understanding-nya itu kita menggunakan Hybrid DE atau Hybrid Data Engineer. Itu mungkin teman-teman sini sudah sering banget pakai itu. Dikembangkan dari tahun 2008, 2009 gitu. Sudah 10 tahun lebih. Pak Arifin itu yang bikin. Ya sudah cukup mature, sudah banyak dipakai di klien kita juga. Lalu 3 tahun terakhir ini saya bersama tim kebanyakan sih dari itu kita bikin namanya Hybrid AN gitu, Hybrid Analytic. Tujuannya untuk kita bisa melangkah selanjutnya nih. Jadi bukan cuma data understanding aja, tapi kita juga bisa data modeling juga gitu. Jadi di sini saya pengen sedikit aja menjelaskan mengenai Hybrid 247, fiturnya sangat banyak sekali gitu ya. Mulai dari data pre-processing, bukan data engineering, data Hybrid 247 AN, sorry banget. Hybrid 247 AN ini fiturnya banyak sekali gitu, mulai dari data pre-processing, data transformation, data profiling, dan seterusnya di sini. Mungkin ada beberapa istilah yang nggak umum dipakai gitu. Saya akan coba jelaskan satu-satu yang mungkin biar teman-teman sendiri juga bisa paham mengenai konsep-konsep yang ada di Hybrid AN. Pertama itu konsep yang paling mungkin agak sering didengar adalah konsep machine learning gitu. Machine learning itu apa? Machine learning itu adalah proses mencari pola menggunakan data yang sangat banyak. Biasanya dia punya dua tipe. Yang pertama itu disebutnya supervised learning, yang kedua itu disebutnya unsupervised learning. Jadi kalau supervised learning itu artinya dia
dia butuh data training dulu untuk melihat pola gitu. Sedangkan kalau unsupervised learning itu artinya dia bisa melihat pola tanpa perlu adanya dilatih dulu gitu. Dia jadi nggak perlu latihan dulu lah. Nah, kalau sebagai contohnya, kalau supervised learning itu yang paling mudah itu bisa kita mau memprediksi gitu. Misalkan customer mana sih yang loyal atau customer mana sih yang bakal beli produk kita gitu. Jadi kita mulai mengklasifikasikan customer loyal dan non loyal gitu. Customer yang bakal beli produk kita dan customer yang nggak bakal beli produk kita lagi, dan situ mulai ada pembagian kelas gitu. Namanya klasifikasi makanya. Nah, kalau unsupervised, dia mencari pola berdasarkan data-data yang udah ada aja. Jadi sebagai contoh, kita pengen mencari segmen dari nasabah itu sendiri. Ya, segmen dari pelanggan sebagai contoh. Jadi misalkan aja ya, contoh kita ngelihat nasabah di bank gitu. Nasabah di bank kita bisa ngelihat dari tabungannya gitu. Kita melihat, oh ya, ada nasabah-nasabah tertentu yang tabungannya emang di bawah sekian juta, ada yang di atas sekian juta, ada sekian miliar mungkin ya, ada triliunan. Nah, itu cuman dari data-data nasabah itu aja kita bisa bikin segmentasi. Nasabah mana sih yang prioritas dan nasabah mana sih yang non prioritas gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat pola-pola seperti itu. Nah, itu gunanya kita menggunakan machine learning gitu. Karena data semakin banyak datanya itu semakin kelihatan pola yang terbentuk. Jadi data yang noisy tadi itu dengan menggunakan machine learning itu bisa lebih kelihatan pola-polanya. Jadi berbeda dengan descriptive learning, descriptive analytics gitu, yang biasanya dia malah nyampur, yang nggak kelihatan gitu, nggak terlalu kelihatan. Lalu di situ ada juga namanya regression. Regression itu mungkin lebih apa ya, lebih mudah kalau secara matematis sih dibilang deh, regression itu adalah proses mencari suatu fungsi untuk fungsi bisa linear, bisa non linear untuk menginterpret apa ya, istilah matematika untuk curve fitting si datanya itu sendiri gitu. Jadi berusaha mencari fungsi yang mendekati pola suatu data gitu. Nah, kegunaannya ya macam-macam, kita bisa melakukan ekstrapolasi atau interpolasi terhadap data gitu. Ekstrapolasi itu apa? Ekstrapolasi itu contohnya kita mau prediksi sesuatu gitu. Nah, itu sebutnya ekstrapolasi. Sedangkan kalau interpolasi kita bisa kita ingin mencari pola pada nilai antaranya. Nah, itu disebutnya interpolasi. Itu biasa kita menggunakan regression gitu. Sistem rekomendasi, ada model evaluatornya, ada visualisasinya, dan banyak lagi dari itu. Nanti kita lihat aja pas lagi kita demo ya. Bentar kita demo. Ya, di sini kita demo nih. Next-nya. Next-nya ini saya sedikit memberikan gambaran mengenai bagian-bagian yang ada di Hagrid 247. Jadi Hagrid 247 itu dia web-based application. Jadi dia basisnya bisa dibuka pakai browser, tinggal masukin alamat, login, langsung bisa pakai tanpa instalasi. Itu di UI-nya kita menggunakan EXT.js dan Go.js. Lalu untuk gateway-nya sendiri saya dibantu oleh timnya Mas Yuza di Jogja. Mereka bikin yang namanya Baciro. Baciro ini sebagai gateway untuk Hagrid AN dan Hagrid DE versi desktop. Jadi pandangannya itu sebagai jembatan untuk seperti konfigurasi, untuk menyimpan user data gitu, untuk termasuk juga untuk men-trigger backend untuk jalan gitu. Kalau di Hagrid DE mungkin ada compile-nya, udah selesai compile baru di run lagi gitu. Nah, kalau di Hagrid AN dia tanpa compile, dia menggenerate XML. XML itu bakal dieksekusi oleh engine Spark. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat setelah Baciro, pendengarnya ada Ozzy. Ozzy itu adalah scheduler di Big Data gitu. Bakal sering pakai.
Lalu di bawahnya lagi ada Hagrid dengan engine Spark. Jadi bagian utamanya situ. Ya, kurang lebih seperti itu sih arsitekturnya.